عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به نوح على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من هلك من الأهل والأقارب صلوا عليه قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تكون حجته على كل الأصنام والوكائب قيل هو موسى قال موسى هو ولكن هذا الحبيب وموسى كريم ومعاند قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الهادي قيل فمن هدى الحبيب قوم الذي سهلت وقال وتوجهته بتجاه المهابة والابتهار ونصر على رأسه العصائب فقال هو النبي استغرق من الوهب بن طالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم أخوه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستغفر برديئة الزين ورداء النبي كان قدره أثما ونسله كريما شراطا مستقيما قال فيه ولم يجل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فتجل شكرا واستبصارا وجدل كرسي الحيبة والقرى وامتلأت السماء أنوارا وزحزت الملائكة تهليلا وامتثيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تجدوا ترأتها من بر وبر إلى نهاية المحل ولمست بها الطرق برب حق وضحاك الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هادئا كأنه بدر بالتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Allahu puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita ribuan nikmat, di antara nikmat iman, Islam, syahadatul afiat serta banyak umur, sehingga dalam kesempatan pagi ini yang cerah ini, di tempat yang barokah ini, insyaallah kita sama-sama bisa berkumpul dan bisa menuntut ilmu yang salah satu menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menuntut ilmu yang mudah-mudahan ilmu itu bisa manfaat di dunia wa dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya yang insyaallah sampai dengan akhir hayat nanti, sampai dengan yaumul akhir nanti kita mendapatkan predikat jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim, ulama, para guru, para kiai, para ustaz, asatidz yang hadir, pimpinan wilayah Marah 2 RT yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, segenap pengurus DKM Ar-Rahman, bapak-bapak jamaah semuanya, orang tua yang hadir, mudah-mudahan insyaallah sekali lagi dalam kesempatan ini di tempat penuh keberkahan ini kita semuanya selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat-hajat kita yang belum sampai qabul oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari majelis ilmu ini, dari masjid sampai ke rumah, insyaallah kalau niatkan dengan ikhlas kita menuntut ilmu, dihapus semua dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bertawasul sekaligus meminta doa. Jadi sama saudara DKM Bapak Nana minta doa, insyaallah saya sendiri yang meminta doa. Jelasannya nanti hari Senin, Pak D ternyata istrinya Pak Nana harus dioperasi juga. Yang kemarin sempat menempuh ikhtiar berobat bolak-balik biar nggak dioperasi, cuma nyatanya Allah berkehendak. Jadi insyaallah minta doanya hari Senin, istrinya Pak Nanang yang bernama Ibu Ratnawati, mudah-mudahan proses operasinya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa qul niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan bab yaitu yang membatalkan sholat. Kemarin sudah kita kupas, bareng-bareng kita belajar ada sab'ata asyara atau 14 perkara
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-qadru sholat. Jadi pasal-pasal yang membatalkan sholat. Yang pertama bil hadasi wa bi qu'u'i. Yang pertama yaitu sebab batalnya sholat karena berhadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua yaitu illam tulqa hala min ghairi, yaitu kejatuhan najis yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang ketiga yaitu wa anqishabil aurat, terbukanya aurat dan tidak segera ditutup. Yang keempat wa nutqi bi harfaini, yaitu ngomong atau bertutur kata walaupun itu hanya satu huruf, apalagi dua huruf yang dapat dipahami. Yang kelima yaitu wabil muftiri amdan, memakan sedikit disengaja maupun tidak. Dan yang keenam wal akil katsiri, yaitu memakan yang banyak. Dan yang ketujuh kemarin wasalasi harakatin, dan ketujuh bergerak 3 kali berturut-turut. Sampai 7, berarti hari ini 7 lagi. Ini tadi yang 7 hanya mengilas, Pak, biar ingat. Kalau yang enggak mencatat takutnya enggak ingat. Terus selanjutnya pasal atau penyebab yang membatalkan sholat. Yang kedelapan yaitu walau syahwat wal wasbatil fahisyah. Dan yang kedelapan lompat yang tinggi, lompat yang jauh dari tempat semula. Maksud yang diterangkan yang kedelapan itu membatalkan sholat itu lompat itu atau gerak. Kalau kita contohnya, kalau kita pas waktu sholat, pada waktu kita makmum masbuk atau makmum yang ketinggalan, imamnya imam satu pasti nggak mungkin imam 2, bingung. Imam 1 terus dimakmumi sama 1 orang. Datanglah imam masbuk bujuk misalnya. Otomatis tadi makmum yang pertama itu kan harus mundur. Itu nggak boleh lompat atau langkahnya terlalu panjang. Itu salah satu yang bisa menyebabkan sholat kita batal. Terus yang ke-9 wan darbatil muftirah, dan ke-9 mukul yang keras. Apa contohnya? Bagi ada orang sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, kalau misalnya itu sholat sunnah ataupun wajib, itu tetap bisa untuk jadi imam. Karena salat sahnya berjamaah salah satu antara imam atau jamaah itu mengucapkan niat jamaah. Jadi kalau misalnya kita ke masjid, ada orang sholat, kita misalnya sholat zuhur, ada orang sholat zuhur ataupun sholat sunnah, kita teplak, plek, jangan kenceng-kenceng. Nah iya, kalau kenceng juga paling berantem ujung-ujungnya. Ini maksudnya di sini seperti itu. Coba aja kalau di kerjaan, di kantor, tempat mana kita musafir, ada orang sholat, kita ingin makmum, kenceng banget pundaknya, plek, ada berantem, kenal kagak apa kagak gitu. Jadi pelan, cara aja baturannya pelan, plek 1 kali, jangan sampai nanti lebih dari 3
3 kali plak 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 itu mah benar ngajak berantem. Gitu. Jadi pelan aja. Terus selanjutnya yang ke-10 itu waruknin fi'alin 'amdan, memindahkan satu rukun fi'ali padahal dengan sengaja. Tahu rukun fi'li? Kemarin saya ini ada juga mohon maaf, fi'ali itu perbuatan atau pekerjaan. Namanya rukun yang berbuat kita kerjakan, yaitu salah satunya rukuk, sujud, itu kan dengan gerakan. Itu namanya disebut dengan rukun fi'li, perbuatan. Dimohon maaf kalau pas waktu itu saya ada salah. Jadi memindahkan satu rukun fi'li padahal dengan sengaja. Jadi contoh memindahkan satu rukun fi'li itu apa? Jadi sebelum ruku kita udah lupa ninah duluan. Lupa, nggak ruku cuma ninah. Tahu-tahu habis baca surat pendek kita langsung ninah sama Allahu liman hamidah. Bisa terjadi, bisa. Kalau tanggal tua begini, tanggal muda gini rata-rata nggak bakalan lupa. Tapi kalau tanggal tua itu banyak sekali yang lupa. Apalagi sholat sendiri, Pak. Yang pertama itu pengen buru-buru, yang kedua kadang rokaatnya salah. Makanya kemarin dalam fikih itu diterangkan ada sujud sahwi. Kalau kita ragu-ragu saja disuruh melaksanakan sujud sahwi. Di sini itu memindahkan rukun fi'li. Jadi bukan pada tempatnya, bukan urutannya dipindah, kita ganti. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Yang ada paling biasanya lupa rakaat. Terus kalau guru-guru mah biasanya nggak baca surat pendek, cuma baca surat Al-Fatihah langsung ruku dan seterusnya seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ke-11 wa taqaddumi 'ala imamihi bi ruknaini fi'li. Yang ke-11 yaitu terdahulu atas imam dengan 2 rukun fi'li, yaitu imam atau jamaah meninggalkan atau telat dengan 2 rukun. Jadi di sini kalau misalnya balik lagi ke makmum masbuk, contohnya makmum yang terlambat, kalau misalnya sudah rukuk itu baru ketinggalan 1 rukun fi'li. Tapi kalau udah sampai Allahu liman hamidah, terus itu 2 rukun fi'li. Kalau masih 1 rukun fi'li itu bisa lanjut. Jadi nggak usah mengulang rakaat yang tadi dikerjakan. Ataupun sudah ketinggalan di surat Al-Fatihah itu. Yang penting kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Masalah sunnah-sunnah yang lain nggak usah kita kerjakan kalau memang kita telat pada waktu akan sholat. Jadi setelah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah seterusnya itu nggak usah kita baca karena kita telat. Imam sudah baca surat pendek, takutnya kita nggak keburu menjalankan rukun membaca surat Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah dan selanjutnya rukun dan selanjutnya seperti itu. Tapi ini perkaranya yaitu meninggalkan 2 rukun fi'li. Jadi imam sudah mau rukun, ya Allahu Akbar, terus makmum itu baru datang kusuk terus langsung takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah surat yang lain. Kalau misalnya masih keuber belum sujud,
tidak perlu mengganti rakaatnya yang kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya saya buru-buru tidak membaca doa ruku gimana? Ya nggak masalah. Yang penting kita melaksanakan rukun fi'linya. Karena dalam sholat itu yang termasuk rukun itu yaitu rukunya, sujudnya, bukan membaca doa ruku atau doa sujud. Itu karena udzur. Kalau kita santai dari awal, maka kita harus dituntut untuk membaca doa ruku, doa sujud, doa di antara dua salam, tahiyat, seperti itu. Yang ke-9. Terus ke-11. Terus yang ke-12, wa takhallufi bihima bi ghairi, ketinggalan dengan rukun fi'li dengan tiada udzur. Jadi mau disengaja mau tidak, tadi disengaja ataupun tidak, tetap dihukumkan batal sholatnya. Terus yang ke-13, wa niyatu qat'is sholat. Yang ke-13 yaitu niat memutuskan sembahyang. Gimana contohnya kalau kau tahu kita sholat, kau tahu mau memutuskan sembahyang. Contoh, sholat Jumat, khutbahnya lama banget. Daripada saya terusin, saya kerjanya telat, nanti diomelin. Saya terusin juga sholat saya gak terima, saya udah ngerundel baik, udah digeher, di apa nggak ngerti-ngerti yang khutbah. Contohnya, terus dalam hati pada waktu sholat rakaat pertama udah buru-buru kurang 5 menit, udah semuanya batalin sholat aja daripada gak diterima, udah itu otomatis dibatalkan hukumnya. Yang salah siapa? Yang salah yang khotib. Kenapa khotib lama-lama banget? Karena khotib itu hukumnya cuma sedikit, nggak usah panjang-panjang jadi khotib. Makanya kalau di Senopati khotibnya panjang maka kepake, nggak laris nanti masjidnya, bubar ada. Penting kalau di demo pengurusnya repot kita. Jadi makanya udah, pokoknya kalau saya ada komplain nanti ada komplainan, Pak mau lama banget mana dari saya tuh, udah sekali aja kita pakai gitu. Karena memang itu menghindarkan nanti orang niat sholat Jumat wajib jadi makruh karena jamaahnya ngebundel semua. Sama sholat maghrib pun seperti itu, gak usah panjang-panjang, bukan pada tempatnya. Kalau mau di Mekah Madinah mah memang harus panjang, di sono mah ngapain jauh-jauh ibadah. Tapi kalau di Masjid Ar-Rahman bukannya gak boleh panjang, boleh, tapi harus tahu tempat dan sikon. Belum yang susah, nah ini bapak-bapak yang lain RT 4. Kadang beliau berdiri rakaat pertama, rakaat kedua enggak kuat dulu. Harus dipikirkan jamaahnya. Kita sebagai imam jangan egois, mentang-mentang hafal Yasin baca Yasin. Itu jangan. Jadi kita semaksimal mungkin kita sebagai imam harus mengerti apa kemauan jamaah seperti atau makmum. Terus yang terakhir yaitu yang ke-14, yaitu wa taraddudi fi qat'iha alladhi yalzamu fihi. Yang ke-14 yaitu niat membatalkan, memutuskan sembahyang yang mesti padanya niat. Jadi yang keempat wa taraddudi fi qat'iha, dan ke-14 yaitu niat memutuskan sembahyang. Tadi sama-sama niat.
itu yang mesti padanya maupun ragu-ragu. Maksudnya gini, contohnya kita dalam waktu sholat kita ragu-ragu, rakaat saya udah ketiga atau keempat, bingung. Padahal dianjurkan kalau misalnya kita ragu-ragu, kita yakinkan yang mana. Kalau misalnya yakinkan tiga, kita jalanin tiga, tapi ambil yang tersedikit, jangan yang banyak. Jadi singkat terus, nanti kalau lupa jatahnya sholat 4 rakaat jadi 3 rakaat terus. Kalau memang ragu-ragu, jangan sampai memutuskan ada niatan dalam hati untuk memutuskan sholat kita. Atau pas ragu-ragu ketiga atau keempat, ketiga atau keempat, kita ambil yang sedikit. Kita ambil rakaat, saya yakin rakaat saya baru 3, seperti itu. Kita terusin sholat kita terus sampai ke rakaat keempat. Jangan sekali-kali ada niat yang ragu-ragu itu untuk memutuskan sholat kita. Niat kok dalam hati, daripada saya batal, nanti saya 3 atau 4 ini, nanti saya 3 atau 4 ini, itu baru seperti itu nanti dibatalkan sholat kita. Makanya kalau misalnya kita yakin 3, kita teruskan rakaat ketiga, kita teruskan rakaat keempat, masih kurang yakin, kita lanjut dengan sujud sahwi. Ada alternatifnya kan? Yang penting mau sholat, ada alternatifnya. Jadi 14 ini perkara yang membatalkan sholat, seperti itu. Kemarin 2 minggu yang lalu belum ada pertanyaan, karena kan dari 1 sampai 7 pun ya, pasti ada pertanyaan. Apapun di sini yang telah disampaikan, nanti hari ini mah saya bawa amplop 3, yang masih pertanyaan saya kasih duit. Ini nanti setiap 2 minggu pokoknya kita yang bertanya kita kasih duit gitu. Tujuannya apa? Buat penyemangat. Gak ada lebih dari ini, insya Allah. Kalau misalnya kita ngaji, memang saya juga sering ngaji. Hukumnya ngaji itu wajib, bukan cuma sholat. Kalau sholat tanpa ilmu, tanpa ngaji, sholat kita kira-kira benar apa enggak? Kita udah tepuh dari mandi besar, dari wudunya kita, dari sholatnya kita, tata cara kita, terus sampai membatalkan. Nanti habis ini sudah kita lanjut ke jamak, sholatnya jamak. Ini fardu dulu, belum ke sunnah. Makanya setelah kita selesai apa yang menjadi rukun sholat, syafaat asyara ada 17, wajibnya sholat itu ada 8. Kita harus mengetahui yang membatalkannya pun ada 14 perkara, seperti itu. Sunnah-sunnahnya pada waktu takbiratul ihram, mengangkat tangan itu sunnahnya dalam sholat itu 4 kali. Gak masalah kalau gak mengerjakan, namanya sunnah. Jadi pada waktu sholat kalau mau rukuk ya banyak, yang tidak mengangkat tangannya banyak. Tapi sunnahnya itu mengangkat tangan. Jadi ada 4 sunnah itu mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram, kedua mau rukuk, ketiga habis rukuk, keempat bangun setelah sujud. Tapi kalau misalnya habis sujud nggak mengangkat tangan pun ya nggak masalah, yang namanya juga sunnah. Tapi alangkah baiknya yang kita sudah mempelajari sunnah-sunnah wajib-wajibnya kita kerjakan, Pak. Bahkan dalam tahiyat pun kan jari-jari itu harus menghadap kiblat, jari-jari kaki. Kadang ada yang nggak ditekuk jari-jarinya, jadi selain dari udah gitu. Aturan ditekuk dua-duanya seperti ini, harus menghadap kiblat. Itu aturan ada, tapi ada yang kayak gini. Ya kalau mundur sih nggak masalah, tapi kalau kita masih mampu kerjakan apa yang menjadi aturan, walaupun aturan itu sekedar sunnah ataupun adabnya, seperti itu. Terus pada waktu tahan tahiyat seperti apa,
Kalau muter ya mohon maaf, secara hukum mazhab Imam Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut dihukumkan batal. Kalau ada yang per ataupun maju mundur gitu kan misalnya itu batal. Jadi semuanya kita sudah pelajari sampai ke pembatalnya sholat nanti. Jadi tentang sholat ini kalau ada pertanyaan silakan monggo. Nanti selanjutnya insyaallah 2 minggu ke depan kita mempelajari sholat sunnah jamaah. Ada sholat sunnah jamaah ta'khir, ada sholat sunnah jamaah akhir dan beserta niatnya seperti itu. Nanti di sholat jamaah ada sholat jamaah qashar. Jamaah itu mengumpulkan, kalau jamaah qashar berarti mengumpulkan sekaligus meringkas. Jadi nanti kita belajar semua. Habis itu nanti ada rukun jenazah, ada rukun khutbah, di sini juga ada semuanya. Pelan-pelan aja. Kalau misalnya buru-buru, kasihan produsernya. Tamat ini ngaji. Kalau lama-lama enak, pelan-pelan jadi biar terus ngaji terus gitu. Udah kurang lebih udah episode 235. Jadi kita buka pertanyaan yang mau bertanya silakan 3 pertanyaan saja tentang sholat. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab saya ulang dulu, saya tanya dulu gitu sama guru saya. Monggo silakan. Malu Pak bertanya. Oh iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Pak, kasih nama dulu yang RT nggak tahu soalnya. Iya kan ketemu muka nih dia sholat Pak, tapi belum tentu yang RT 5 tahu, yang RT 6 tahu, yang RT 3 tahu. Kasih nama dulu biar Pak Jajang juga tahu. Kasih nama dulu Pak. Waalaikumsalam. Saya Hidayat dari RT 3. Oh ya. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Kalau wudhu kan harus basah dari sikut sama tangan ya. Iya. Tapi sedangkan saya suka namanya dari rumah sakit dari perban, ada kaca ini. Kalau ada perbannya kita luka, apakah harus dibuka dulu perbannya? Apakah langsung wudhu gitu Pak Ustaz? Jadi perbannya masih nempel, kita tutup, namanya harus basah semua ya, harus basah semua, tapi perban masih nempel, apakah masih nempel, itu gimana Pak Ustaz? Sah apa tidak tuh Pak? Bukan satu ya, satu. Terima kasih. Jadi namanya ini Pak Hidayat ya, dari RT 03. Beliau juga alhamdulillah sampai sekarang walaupun beliau masuknya sakit. Aku kirain kan sehat-sehat saja, tapi beliau luar biasa. Selalu bawa kantong beliau, tapi alhamdulillah selalu semangat ibadahnya. Iya, mohon maaf tipisnya beliau ada kantongnya Pak, cuma sampai sekarang masih aktif. Ada yang ini. Kita yang sehat ya Allah, dengar adat mah males ya kan, biarin aja itu tapi beliau luar biasa. Gila ya rumah sehat, enggak pakai baju koko, pakai sarung, tapi ya itu beliau dikasih kenikmatan sama Allah. Tapi nggak apa-apa kalau kita bisa menjalani ujian kenikmatan itu atau penyakit itu dengan ikhlas, insya Allah sampai akhir hayat kita menghapus semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya Pak Dayat itu karena Pak Dayat kan sering berobat itu dalam rukunnya wudu kalau kita melaksanakan rukun wudu itu
tangan korban itu misalnya tangan kanan, nggak mungkin tuan masa wudhunya kiri doang kayak gini nggak mungkin. Jadi dibadali dengan tayamum saja sudah. Tayamum sudah dijelasin gimana caranya tayamum itu. Jadi gimana sahnya sah daripada meninggalkan rukun wudhu gitu. Ditayamumin aja lah ya, bisa di rumah tayamum, usah wudhu. Mentang-mentang tangan kirinya boleh yang disiram tangan kiri doang kan ini. Disangkain, penting kalau wudhunya di rumah, kalau di sini disorakin sama bocah apa itu orang gimana udah tua kakak ngerti apa. Masa yang disiram satu doang itu. Ini buat pada ya. Terus dapat gitu ya Pak, jawabannya Pak ya. Jadi baik tayamum aja Pak. Terus selanjutnya tanya kedua. Ayo. Saya Pak Suandra Pak Ustad dari RT 4. Karena saya juga lupa siapa sih namanya itu. Mas Wanda ya? Iya siapa? Ini saya mau nanyain dari poin yang diterangkan tadi, yang membatalkan sholat itu di titik poin nomor 5 itu memakan sedikit atau banyak. Iya. Nah yang saya tanya itu, yang pertama bagaimana kalau kita minum, membatalkan apa enggak? Terus yang kedua, kalau nggak salah dengar, kalau di hari Lebaran itu malah kita disunahkan untuk makan atau minum dulu sebelum ke masjid di hari Lebaran tadi. Di hari Lebaran itu ya. Nah pertanyaan saya itu doang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwanda dari RT 4 saya lupa ada. Ya mudah-mudahan ini kalau ada pertanyaan ini nggak lupa. Insyaallah. Jadi konteksnya beda Pak. Kalau pas waktu Lebaran Idul Fitri itu memang ada sunnah untuk memakan karena udah 30 hari atau 29 hari itu berturut-turut kita pagi itu nggak makan. Jadi untuk menandakan hari raya Idul Fitri itu disunahkan untuk makan dan minum. Itu habis itu wudhu. Tapi konteksnya di sini kan yang dibahas bab yang poin yang kelima itu memakan sedikit padahal disengaja. Jadi pada waktu kita melaksanakan sholat, bukan sebelum sholat. Kalau tadi kan kalau lebaran itu sebelum sholat. Jadi sebelum sholat di rumah kita untuk membedakan kalau setelah puasa 30 hari kita harus sunahnya itu makan dan minum. Bila perlu rokok 2 batang, kopinya segelas gitu. Iya, biar tandanya itu kalau hari itu hari raya Idul Fitri lah kan biasanya kalau jam segini kan sholat ini jam segini udah mulai. Kita biasanya manganga kalau puasa 30 hari Pak. Manyun aja, penting manyun. Ngiler biasanya masih tidur. Jadi tandanya seperti itu kalau lebaran disunahkan. Konteksnya beda. Kalau di sini itu poin yang membatalkan pada waktu sholat. Yang kelima yaitu makan sedikit. Contohnya yang 2 minggu dulu saya ulas. Contohnya apa? Ada sisa makan. Satu nasi di gigi yang bolong pada rakaat kedua tahu-tahu nasi itu muncul di tengah-tengah lidah. Kan bisa Pak, itu nyata Pak. Saya sendiri kadang begitu. Ini kan keluarnya gitu. Itu kalau itu nasi itu ditelan yang sedikit itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi kalau misalnya disengaja maupun tidak, Bapak pas waktu sholat tahu-tahu nasinya itu keluar satu, tahu-tahu kita perut, otomatis sholat kita batal. Jadi konteksnya beda Pak Sumatera ya. Kalau sama yang tadi sebelum sholat id, sama yang tadi membatalkan sholat itu ya. Namun makan yang banyak itu ya maksudnya makan dan minum
Gimana? Masalah minum. Iya sama aja makan dan minum. Nelan, tapi kalau nelannya air udah nggak apa-apa Pak. Nah, udah kan serat gitu ada. Cuma saya jarang nelan air udah. Terus bener gak itu ada lagi ya? Ya makasih. Ada apa nih nasi sendirian punya. Batal nasi sendirian mau nasi rawi jamaah sendiri aja punya. Saya yang terakhir udah jam lebih. Terakhir Pak. Iya Pak. Ini nih mantap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Suwardi sebagai RT 06. Saya mau tanya, tadi disampaikan syarat apa yang membatalkan sholat itu diantaranya berjalan lebih dari 3 kali. Kita kan namanya orang berjalan kemana-mana, kita sering sholat di tempat-tempat lain. Ya, dan pernah dialami kita telat, cuma baru mulai kita ikut sholat, ada imam di depan, kemudian di belakang ada beberapa orang. Dalam sholat itu imamnya itu ada yang bergerak lebih dari 3 kali. Ya, walaupun kita umatnya tetap aja karena kita ada di belakang, kita tahu kalau dia bergerak lebih dari 3 kali. Kayak pertanyaan saya, yang membatalkan itu kan, yang membatalkan imamnya atau makmumnya juga ikut batal. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Suwardi dari RT 06 yang belum tahu misalnya Pak keluar hukum. Jadi pertanyaan Bapak yang namanya kita hidup di jalan, misal sopir ataupun kurir kan sholatnya menclak-menclok. Musafir kadang di masjid A, kadang di masjid B, kadang di masjid C, dan mengalami yang aneh-aneh. Kalau pas amaliyah rukunnya sunnahnya sama Pak, alhamdulillah. Cuma kalau ketemu yang amaliyah rukun amaliyah sunnah-sunnahnya beda. Seperti itu kan banyak juga masjid yang sebagian itu bukan memakai mazhab Imam Syafi'i, Hanafi seperti itu. Jadi menemukan imam itu bergerak lebih dari 3 kali. Apalagi kita kalau di Maroko misalnya juga sholatnya kita nggak pakai Allahu Akbar, kadang maka kadang tidak masalah itu mah beda mazhab itu mah terserah, nggak perlu kita komen. Tapi perkaranya kita diimami dengan mazhab yang berbeda itu. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i bergerak turut-turut mau garuk-garuk 3 kali, mau di sini, mau di punggung, mau di mana, bahkan tahiyat gitu, tetap dihukumkan batal. Bapak ini sholat, imamnya nggak memakai mazhab Imam Syafi'i karena beda. Jadi kalau dihukumkan, kalau yang pertama Bapak mengalami sholat ketemu masjid itu dengan mazhab yang berbeda, insya Allah hukum itu diterima Pak sholatnya. Karena rangkaian itu kalau imam salah, makmumnya tetap ikut salah. Seperti itu Pak. Jadi misalnya pun yang jadi imam punya makmum yang nggak tahu baca Fatihah, nggak tahu baca apa-apa, ya itu yang tahu imam. Karena rangkaian, yang lain itu rangkaian. Jadi kalau misalnya Bapak menemukan sekali, ya paling ditandain Pak. Berarti kalau masjidnya beda kenalnya, nah besok jangan sholat di sono. Belum yang ketemu LDI, ya kan agak repot lagi. Tapi ya nggak masalah. Dia pun punya acuan dan sandaran. Nggak boleh kita menyalahkan, nggak boleh tahu-tahu kita protes sok banget gitu. Dan kita bisa apa? Dia
banyaknya mah itu yang penting insya Allah harus istiqomah